Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai alat dan teknik pengelolaan risiko. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia Waniar dan rekan-rekan saya ada Aurin Naisa Sancia, Akifah Nahdi Said, Kristana Damar, dan Muhammad Rafli Ilhamsyah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, di sini risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau dapat diartikan menjadi sebuah kegiatan yang merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan ataupun tindakan. Kita perlu mengetahui cara yang dapat digunakan untuk memperlakukan risiko. Cara tersebut terbagi menjadi tiga, antara lain yang pertama yaitu dihindari apabila risiko masih dalam pertimbangan untuk diambil, yang kedua diterima dan dipertahankan apabila risiko berada pada tingkat paling ekonomis, dan yang ketiga yaitu dinaikkan, diturunkan, atau dihilangkan apabila risiko tidak dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik. Lalu alat dan konsep dalam pengelolaan risiko sendiri berarti sebuah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menaksir, mengelola, dan mengkomunikasikan setiap kemungkinan risiko yang ada, baik dari risiko yang timbul dari interaksi antara organisasi dengan lingkungan eksternal maupun risiko akibat pengambilan keputusan yang kurang tepat. Nah, dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, maka suatu organisasi pun perlu menganalisis lebih dalam mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi pada bisnisnya, sehingga organisasi dapat lebih dulu mengantisipasi, memikirkan, dan merencanakan strategi-strategi untuk menangani setiap risiko yang timbul. Next. Lalu, rumusan masalah yang kami ambil itu ada 4, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan risiko, yang kedua, mengapa analisis risiko perlu dilakukan, yang ketiga, apa saja alat dan konsep yang digunakan pada pengelolaan risiko, dan yang keempat, apakah alat dan konsep pengelolaan risiko akan relevan ke depannya. Next. Lalu, tujuan dari pembuatan rumusan masalah kami yaitu yang pertama, untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan risiko dalam bisnis. Yang kedua, untuk lebih memahami mengapa analisis risiko itu sangat penting untuk dilakukan bagi bisnis yang sedang berjalan. Yang ketiga, untuk lebih mengetahui alat dan konsep apa saja yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko. Yang keempat, agar organisasi dapat meminimalisir risiko lewat analisis serta pengelolaan risiko. Dan yang terakhir yaitu untuk lebih mengetahui cara-cara menganalisis serta melakukan pengelolaan risiko. Next. Selanjutnya, pengertian risiko. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis risiko. Analisis risiko adalah praktik menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Analisis risiko dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda, tetapi paling sering diterapkan pada keputusan bisnis dan investasi. Teknik analisis risiko membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan potensi dampak ketidakpastian. Next. Selanjutnya yaitu alat dan konsep yang digunakan pada pengelolaan risiko. Yang pertama, teknik kualitatif. Untuk teknik kualitatif ini sendiri, yang pertama tahapannya yaitu brainstorming, yang mana tahap ini dilakukan pencarian solusi untuk dikembangkan pada risiko atau masalah yang akan terjadi. Yang kedua, analisis asumsi, di mana pada tahap ini membuat sebuah skenario yang akan dilakukan untuk mengatasi risiko yang akan terjadi dengan berdasarkan hasil dari brainstorming. Kemudian yang ketiga, tahapannya yaitu DLP, di mana di sini kita menelaah lebih dalam lagi mengenai skenario yang akan dilakukan dengan memperhatikan pendapat para ahli. Kemudian yang keempat, wawancara. Wawancara ini merupakan tahap yang opsional karena jika perusahaan membutuhkan sumber yang lebih, maka dapat melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan. Kemudian yang kelima, daftar periksa, di mana di sini kita dapat mencari teknik yang diterapkan pada masalah sebelumnya untuk masalah-masalah yang serupa ke depannya. Kemudian yang keenam, mode kegagalan dan analisis efek kritis, di mana di sini dilakukan oleh profesional yang ada
di perusahaan untuk menganalisis masalah-masalah yang akan terjadi dan berfokus pada kegagalan yang akan terjadi. Kemudian HAZOP atau Hazard and Operability Studies, di mana di sini tahapan ini merupakan tahapan yang serupa dengan brainstorming, namun lebih teliti dalam prosesnya. Kemudian daftar PROM, di mana di sini kita mengklasifikasikan satu persatu risiko yang akan terjadi sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian register resiko. Pada register risiko ini kita mencatat dan menjabarkan seluruh risiko yang akan terjadi sebelumnya untuk mempermudah pengklasifikasian. Kemudian selanjutnya yaitu pemetaan risiko, yang mana risiko di sini yang mungkin terjadi dibuat sebuah grafis dan dihubungkan satu persatu untuk menganalisis potensi yang akan terjadi. Kemudian tabel dampak probabilitas, yang mana kita memetakan risiko sesuai dengan kepentingan yang relatif, sesuai urutan berkisaran rendah, menengah, lalu ke tinggi. Dan yang terakhir yaitu bagan matriks, yang mana di sini kita mengidentifikasi dampak dari masalah yang akan terjadi dengan bentuk tabel dengan isi pemisahan antara risiko berdampak tinggi dan juga rendah. Next. Kemudian ada teknik kuantitatif. Yang pertama yaitu ada decision tree. Decision tree atau yang biasa disebut dengan pohon keputusan merupakan suatu langkah di mana perusahaan dapat membuat sebuah bagan di mana pada mulanya bagan ini berasal dari satu poin, kemudian memiliki beberapa cabang sebagai sebuah pilihan keputusan. Yang kedua ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas menjadi langkah di mana melakukan identifikasi sebuah perubahan yang akan terjadi pada parameter sebuah risiko atau masalah yang terjadi untuk melihat optimalitas dari dari keputusan skenario yang akan dilakukan agar dapat dilakukan dengan mudah bagi karyawan. Yang ketiga ada Monte Carlo Simulation. Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika yang memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Yang keempat, Controlled Interval dan Memory atau CIM. Proses Controlled Interval dan Memory merupakan teori analisis yang menggabungkan peluang distribusi risiko atau masalah yang akan terjadi dalam bentuk matematika. Yang kelima, Probability Impact Grid Analysis. Untuk menghasilkan keputusan yang pasti, karyawan diharapkan dapat mengerti secara rinci bagaimana risiko yang mungkin terjadi, matriks probabilitas, dan dampak membantu menentukan risiko mana yang memerlukan rencana respon risiko yang lebih rinci. Selanjutnya ada alasan apakah alat dan konsep pengelolaan risiko akan relevan ke depannya. Menurut saya, ya, alat dan konsep pengelolaan risiko akan tetap relevan di masa depan. Mengapa? Berikut adalah beberapa alasan mengapa alat konsep pengelolaan risiko akan terus relevan. Yang pertama ada perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terus berubah dengan cepat, termasuk perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, dan tren pasar yang baru. Semua perubahan ini dapat menyebabkan munculnya risiko atau pergeseran dalam tingkat risiko yang ada. Alat dan konsep pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian akan tetap menjadi faktor yang akan relevan di masa depan. Perusahaan perlu menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko operasional, keuangan, risiko reputasi, dan banyak lagi. Alat dan konsep pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko ini dengan lebih efektif. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things atau IoT memberikan peluang baru, tetapi juga membawa risiko baru. Alat dan konsep pengelolaan risiko memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko teknologi yang muncul dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Yang keempat, ada globalisasi. Globalisasi membawa perubahan dalam lingkungan bisnis, termasuk perubahan dalam pasar, persaingan, dan regulasi. Perusahaan yang beroperasi secara internasional perlu mengelola risiko yang terkait dengan perbedaan budaya, hukum, mata uang, dan lainnya. Alat dan konsep pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk mengatasi risiko-risiko ini secara sistematis. Dan yang terakhir, kepatuhan dan regulasi.
Peraturan dan persyaratan kepatuhan terus berkembang dan berubah seiring waktu. Perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku dan mengelola risiko-risiko kepatuhan yang terkait. Alat dan konsep pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko kepatuhan dan mengembangkan strategi pengelolaan yang sesuai. Baik, dari sini dapat disimpulkan bahwa risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti dengan potensi bahaya atau akibat yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan. Analisis risiko diperlukan untuk mengevaluasi dan mengelola pengiklan dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap proyek atau keputusan bisnis. Terdapat dua jenis analisis risiko, yakni kualitatif dan kualitatif, yang menggunakan pendekatan matematika atau sistematik dan expert judgment untuk mengevaluasi potensi risiko. Next. Dari kesimpulan tadi dapat diambil saran bahwa perusahaan perlu mendapatkan sistem analisis risiko sebagai bagian dari proses pengambilan perusahaan. Hal ini akan sangat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Dengan menggunakan kombinasi teknik kualitatif dan kuantitatif dalam analisis risiko, pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang risiko yang dihadapi perusahaan dan memungkinkan pengembalian perusahaan yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Lah, kita mah Kita nggak habis baterai cina di grup. nggak Pas apa-apa dah, udah. banget. anjir. Aku Oh, end meeting dulu, kita yang aku dari mute dulu kemarin. videonya ya. Ntar aku soalnya mau nge-crop juga kan videonya. Makasih, dadah. Bye. Dah.